Kedatangan Camaba Indonesia ke Mesir kembali menuai sorotan di tahun ini. Masalah keterlambatan yang juga terjadi di tahun lalu menjadi salah satu sebab utamanya. Bahkan di tahun ini, Camaba Indonesia masih belum tiba hingga ujian semester 1 Al-Azhar berakhir. Berbagai keluhan pun muncul sebagai bentuk kekecewaan pada pihak yang bertanggung jawab atas keberangkatan ini. Salah satu suara datang dari Muhammad Alim Nur selaku Ketua KPP Maba KKS Mesir. Selain menceritakan suka dukanya dalam menyiapkan penyambutan Camaba, ia juga menjelaskan berbagai kejanggalan yang ia dapati dalam lika-liku kepengurusannya. Observasi yang ia lakukan pun berujung pada rangkaian indikasi terkait sebab dan akibat terlambatnya Camaba sampai ke Mesir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alim Nur sebagai Ketua KPP Maba KKS Mesir. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya diamanahkan menjadi ketua karena selama 3 tahun ini, 3 tahun belakangan saya mengurusi penjemputan Camaba dari Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui apa permasalahan pada tahun ini sangatlah rumit kan, sangatlah merugikan orang lain. Berbeda dengan 2 tahun sebelumnya. Sedikit saya ceritakan bahwa pada tahun 2021 kemarin, mahasiswa datang kebanyakan di awal Januari, tanggal 31, tanggal 1 Januari, dan ujian Al-Azhar dimulai pada tanggal 6 Januari. Jadi sebagaimana kita ketahui, mungkin teman-teman mahasiswa Azhar tahu bagaimana ribetnya administrasi ijraat di kampus. Nah, mereka datang harus tahlil dam dulu, harus mengecek namanya, harus mengambil istimarat tahlil dam dari kampus, kemudian ke kuliah tip atau kuliah kampus kedokteran untuk tahlil dam, cek darah istilahnya. Jadi cek darah 1 minggu, menunggu 1 minggu baru hasilnya keluar. Nah, kedatangan mereka H-6, jadi kalau kita hitung mereka tidak sempat untuk ujian. Akan tetapi karena corona saat itu, ujian Azhar ditunda sampai akhir Februari. Nah, jadi saya kira permasalahan di sini tidak terlalu merugikan. Nah, kemudian tahun selanjutnya, tahun 2022. Nah, kebetulan maba saat itu datang pada maba pertama datang itu dari Icat Sulawesi tanggal 5 kloter pertama, kemudian tanggal 7 kloter kedua. Dan ujian Azhar dimulai tanggal 9. Jadi mereka datang H-4 dan H-3. Nah, teman-teman sekalian, sedangkan mereka datang tanpa ada persiapan, tanpa mereka belum pernah memegang yang namanya muqarrar atau diktat kuliah, mereka belum kenal. Ternyata seribet ini pengurusan ijraat di Mesir. Nah, lagi-lagi terulang, mereka tidak bisa ijraat, akan tetapi teman-teman para aktivis dari Forsema, dari kekeluargaan turun langsung untuk bagaimana supaya maba ini bisa ijraat dan bisa ikut ujian. Nah, alhamdulillah pihak syu'un bisa dilobi sampai mereka meluangkan waktunya selama 4 hari bekerja di luar jam kerja untuk menerima berkas Camaba ini. Nah, walaupun pada tahun itu sekitar 80% yang berhasil ikut ijraat dan 20%-nya ada yang memilih untuk tidak ikut ujian pada tahun itu karena ada yang datang sudah lewat 2 mata kuliah dan ada yang sudah lewat 3 mata kuliah. Nah, jadi teman-teman sekalian, ribetnya pengurusan Camaba di Mesir pada saat itu. Kebetulan saya yang berurusan sama pihak syu'un Fakultas Usuluddin. Saya membawa beberapa orang Camaba dan berkas yang mereka bermodalkan berkas dari Markas Syekh Zaid Ifarin Aja, kemudian Isol Tansik dari OYA. Nah, saya takdim ke syu'un. Ternyata salah satu di antara mereka namanya tidak terdapat pada
dokumen atau file nama-nama camaba yang mendaftar saat itu. Nah, pihak syu'un bilang, ana mush hamil ke, dan dia bilang, saya tidak akan mengerjakan, saya tidak akan menerima berkas kalian. Yang saya terima yang ada namanya di sini. Terus beliau memberi saran, silahkan urus di markas Syekh Zaid yang ada di Sadis. Nah, setelah ke sana, alhamdulillah sudah selesai, sampai di syu'un, alhamdulillah diterima. Nah, barulah keesokan harinya saya ke syu'un lagi, walaupun Hamin 2 ujian, Hamin 2 ujian, saya belum memegang mukor, belum belajar, bahkan saya belum melihat mukor saya bagaimana kan, karena menunggu kedatangan camaba. Nah, barulah saat itu saya tahu dan saya baru sadar ternyata ada 2 file nama-nama yang berbeda. Yang satu dari markas Syekh Zaid Sadis dan yang satunya lagi dari pihak Pusibah, bentuknya PDF, nama Arab dan Indonesia. Ternyata nama yang dari Pusibah itu tidak diterima di syu'un. Nah, gitu kan, tidak diterima di syu'un. Nah, situ timbul permasalahan. Pihak syu'un tidak mau menerima yang dari Pusibah ini. Nah, setelah saya telusuri ternyata ada nama yang ada di markas Syekh Zaid, tetapi ada juga nama yang tidak ada di daftar Pusibah ini. Jadi di situ para camaba dibingungkan, mereka menjadi bingung karena 2 data yang berbeda ini. Nah, jadi saya ke markas menanyakan ke Dr. Abdul Ghaffar, Mudir DL, tanyakan ini jalan keluarnya bagaimana. Silahkan, jadi beliau memerintahkan menyuruh saya untuk silahkan ke syu'un, tanyakan, ini perintah dari saya. Akan tetapi memang pihak syu'un usulin ini memang istilahnya tidak mau ribet. Pokoknya nama yang tertera saya terima, selebihnya saya tolak, dia katanya. Bahkan saya telepon Ustaz Ghaffar, suruh meminta pihak syu'un untuk bicara, akan tetapi memang mereka nggak mau menerima. Nah, kemudian teman-teman sekalian, barulah permasalahan pada tahun ini, tahun 2023, saya melihat bahwa permasalahannya terlalu besar, ombak terlalu besar. Memang kita sudah bahu-membahu dari Forsema, dari kekeluargaan, dari aktivis lainnya untuk bagaimana camaba ini bisa segera datang ke sini. Nah, ternyata setelah saya telusuri, jadi Pusibah pada tahun ini akan datang 2 angkatan, angkatan ke-6 dan angkatan 7. Nah, saya melakukan riset atau wawancara kepada angkatan 6, kapan pertama kali masuk kelas, apa mustawa yang didapat, dan kapan selesai dari Pusibah. Ternyata kebanyakan angkatan 6 mendapatkan mustawa mubtadi awal, padahal itu sekitar 90% mereka mendapat mustawa mubtadi awal. Nah, di situ ada kejanggalan. Kenapa orang dan saya juga melakukan riset, menanyakan ke pondok-pondok lain di Jawa, bahwa saya Ustaz sudah 6 tahun di pondok ini, yang kalau kita di Mesir itu pondok sangat besar. Itu pondok sangat besar. Saya 6 tahun di sini, kok saya mendapati mustawa yang bahkan saya harus belajar bagaimana cara menyambungkan huruf apa saja yang tidak bisa disambung. Lah, bahkan saya hafal alfiyah, hafal imrit kok saya tersangkut di mustawa ini. Nah, kemudian teman-teman sekalian, setelah itu selesai bulan Agustus. Nah, pada bulan Agustus pembukaan angkatan Pusibah angkatan ke-7. Kemudian masuk pada tanggal 18 September. Nah, sebelum itu pihak OYA katanya membuat Zoom. Jadi angkatan ke-6 dan angkatan ke-7 akan diberangkatkan bulan Desember nanti. Itu katanya. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, keterlambatan camaba ini bisa diminimalisir. Sebenarnya angkatan 6 bisa berangkat duluan karena berkas mereka sudah
selesai sudah selesai Agustus, dan Maktabat Tansik menerima berkas pada bulan 9 sampai bulan 11. Berkas angkatan 6 sebenarnya bisa dikirim, akan tetapi karena dia memilih menunggu angkatan ke-7 agar diberangkatkan Desember. Nah, itu. Dan ada kejanggalan lagi. Kenapa 80% orang yang mendaftar mendapat mustawa mutakodim. Mutakodim awal, ada juga yang mutakodim sani, walaupun ada beberapa orang yang mutawasid, dan itu bisa dihitung jari. Nah, jadi saya lihat di sini ada pengaturan skor, istilahnya pengaturan mustawa, supaya apa? Supaya bisa diberangkatkan Desember nanti. Mungkin mereka sudah lepas tangan, berkas mereka terlambat dikirim ke Kairo. Walaupun saya menerima berkas pada tanggal 9 Desember, akan tetapi itu berkas hasil dari daftar online Camaba ke Maktabat Tansik. Jadi saya hanya menerima berkas online yang belum ditakdim ke Maktabat Tansik. Jadi setelah dicek, ternyata Maktabat Tansik menanyakan, antum cari apa di sini? Kita cari nama-nama dari Indonesia. Saya belum terima hard file-nya. Saya belum terima. Gitu kan? Saya belum terima. Terus kita cek di Syu'un, dia mengatakan bahwa saya juga belum menerima apa-apa. Jadi saya hanya menerima nama-nama dari Maktabat Tansik. Jadi itu sebuah kekeliruan dari Pusibah. Dan ini langkah yang sangat bobrok istilahnya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, setelah saya cek, ternyata kampus tidak menerima ijraat pada tanggal 15 Desember. Jadi siapa yang tidak panik kan? Berkas baru diterima tanggal 9, 6 hari kemudian ijraat sudah tertutup, sedangkan maba belum datang. Itu. Nah, sedangkan ifadah najah juga belum saya pegang. Saya tanyakan ke pihak mediator, ternyata tidak ada informasi dari OEA. Bahkan mereka bingung, kok sampai sekarang tidak ada informasi masalah visanya, berkasnya kapan dikirim ke sana. Kok tiba-tiba langsung sudah ada berkas di sana ternyata. Nah, saya inisiatif datang ke KPP Maba Pusat di Sabi, menanyakan ini ifadah najah siapa yang mengurus. Dia mengatakan bahwa ini bukan tugas saya, Ustaz. Bukan, silahkan tanyakan ke mediator atau antum sendiri yang ke markas. Tanyakan, sudah ada enggak? Nah, besoknya malamnya saya telepon Dr. Abdul Ghaffar, Mudir DL, menanyakan, Ustaz, saya ingin bertemu, menanyakan perihal ifadah najah Camaba dari Indonesia. Jadi beliau memberikan jadwal datang jam 12 siang. Itu kan, saya datang ke DL, ternyata beliau sedang di luar. Itu kan. Nah, kemudian malamnya lagi saya kembali mengatur jadwal dengan Dr. Abdul Ghaffar. Besoknya saya ke DL diberikan jadwal datang jam 1. Kebetulan malam itu salah satu dokter dari DL meninggal dunia. Gitu kan? Jadi saya sudah prediksi kalau pertemuan saya besok kemungkinannya tidak akan bertemu dengan beliau. Akan tetapi karena dikejar oleh waktu, besok lusa sudah ijraat sudah tertutup. Saya tetap ke sana. Ternyata beliau sedang berada di Rabithah Al-Alamiyah Al-Khirijiyah. Kalau teman-teman yang di Mesir mungkin tahu, atau yang sudah selesai tahu letaknya di mana. Jaraknya antara DL dengan Rabithah itu bagaimana jauhnya. Jadi saya menanyakan, Rabithah itu di mana, Ustaz? Awalnya saya tidak tahu. Rabithah itu di mana, Ustaz? Dokter DL menanyakan, maka saya kamu punya mobil? Situ perasaan saya sudah tidak enak kan? Sudah tidak enak. Sepertinya ini jauh-jauh, ya kan? Jaraknya jauh. Nah, dengan PD-nya saya tahu tempatnya, gitu kan? Saya tahu tempatnya. Dengan bermodalkan bahasa yang seadanya, gitu kan? Seadanya menanyakan, ini Rabithah ada di mana? Tanya alatul, imsyalatul, yamin kida, itu kan? Ternyata jaraknya masya Allah innalillah kan? Jauh sekali, gitu kan? Setelah saya sampai di sana, disuruh registrasi, antum siapa, terus apa agendanya ke sini untuk apa. Nah, kemudian saya bertemu beliau, ternyata
dengan jawaban yang sama. Sebelumnya hari sebelumnya saya mendapati Ustaz Kamal yang mengurusi masalah Ifar Naja. Beliau mengatakan bahwa sampai sekarang saya belum mendapati informasi atau nama-nama dari musibah. Itu kan saya menghadap ke Dr. Ghaffar, katanya saya juga belum mendapati informasi apapun dari Ustaz Ghaffar. Nah, kemudian dengan perasaan kecewa saya pulang lewat kuliah Banat, naik ke menunggu di Mahato terminal depan kuliah Banat, terus pulang. Nah, kemudian saya kembali menanyakan perihal Ifar Naja ini ke musibah, gitu kan. Saya kembali menanyakan itu, ternyata sampai pihak mediator masih bingung kapan, dan sampai sekarang tidak ada informasi. Nah, sampailah pada tanggal 20 Desember katanya pihak OYA kalau berkas sudah masuk ke kedutaan Mesir di Indonesia. Itu katanya tanggal 24 Desember. Nah, kalau dihitung-hitung visa keluar 2 minggu setelah pengurusan itu. Jadi kalau ditembak tanggal 4 atau tanggal 6 fatrahnya gitu. Nah, jadi pihak mediator sudah menjanjikan ke Camaba kalau silahkan persiapkan ini, kita akan berangkat tanggal 4 sampai tanggal 6. Padahal saat itu tanggal 5 Januari Al-Azhar sudah ujian, terutama Banat sudah ujian, di Fakultas Bahasa Arab sudah ujian. Jadi sedangkan kita juga panik, sedangkan saya juga belum memegang apa-apa, belum belajar karena sibuk mengurus ke sana sini. Camaba gimana, status visanya bagaimana, kemudian mengurusi rumahnya bagaimana, karena kan mereka datang langsung masuk ke rumah. Tidak mungkin kita melakukan transaksi rumah dengan orang Mesir dengan yang lebih dari satu dalam waktu yang sempit, gitu kan. Nah, kemudian setelah Desember kan di Mesir sosial di Mesir itu kita istilahnya menyewa rumah selama setahun. Jadi ada akad rumah selama setahun. Nah, kebetulan kemarin saya mengurusi satu rumah ada yang namanya tempatnya di Musallas. Itu meminta 4 orang Camaba untuk masuk di rumahnya dengan igar 2.700 pon Mesir. Dengan yang tinggal di situ hanya 2 orang. Jadi mereka kewalahan untuk membayar igarnya. Jadi dengan terpaksa mereka bubar, rumahnya bubar. Nah, akan tapi teman-teman sekalian yang di Mesir tahu gimana untuk bubar tidak ada uang yang dikembalikan oleh pihak yang punya rumah. Nah, kemudian setelah saya tanya teman-teman yang dari luar, yang dari Jawa, dari Jakarta gitu kan, saya tanyakan, yang dari Lombok terutama, saya tanyakan, antum sudah hagas atau sudah menyewa rumah atau belum? Katanya saya sudah menyewa rumah kosong. Sampai sekarang saya juga bingung mau mengambil uang dari mana untuk membayar rumah itu. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu saya kontak teman saya yang orang Riau, ternyata mereka sudah menghagas rumah juga ternyata. Padahal maba belum datang. Gitu kan. Jadi ternyata banyak sekali kerugian yang teman-teman yang mengambil Camaba. Ya, ada yang tinggal hanya 3 orang, igarnya 3.000, yang dan mereka bingung mau ngambil uang dari mana. Saya tanyakan, antum mau ngambil uang dari mana? Saya pinjam dulu, terus nanti saya kerja. Nanti saya kerja buat melunasi pinjaman itu. Saya tanya teman-teman yang lain, ternyata meminta uang ke Camaba yang mau ke sini, dan Camaba itu enggan karena saya belum punya kewajiban untuk membayar karena saya belum tinggal di situ. Jadi teman-teman di sini memang sudah bingung akibat perbuatan dari musibah. Karena apa? Karena keterlambatan pengiriman berkas. Jadi intinya itu keterlambatan pengiriman berkas. Kemudian teman-teman sekalian, di sela-sela saya mengurus Camaba, kebetulan ada teman-teman dari Sulawesi itu ingin pindah fakultas kan.
yang angkatan 2021 ingin pindah fakultas dari Usuluddin ke Syariah Islamiyah. Jadi saya mendampingi karena saya juga punya kewajiban moral untuk sebagaimana perantau harus saling membantu, gitu kan. Terus saya ke pihak syu'un untuk mengambil dokumen, kemudian saya iseng membuka dokumen, ternyata yang tertulis Ma'had Pondok Pesantren Nurul Falah Jakarta. Sedangkan sudah jelas bahwa anak ini bukan dari pondok sana, bukan lulusan dari pondok sana. Dan ternyata memang tahun 2021 sempat digegerkan kan, mahasiswa di Mesir sempat digegerkan dengan adanya pemalsuan ijazah. Dan itu ada beritanya sampai 1.500-an pemalsuan ijazah, gitu kan. Jadi yang datang di sini memang pada saat itu Pusiba memalsukan ijazah dan mereka amini itu, akui bahwa saya memang memalsukan ijazah. Kita semua sudah karena sudah muak dengan ini, saya berharap bahwa pihak Pusiba kalau tidak bisa memberangkatkan 2 angkatan dalam setahun, karena memang efektifnya memberangkatkan hanya 1 tahun. Karena kalau kita hitung per level itu 1 bulan, jadi mati-matinya 7 bulanan. Pemberkasan sekitar berapa bulan baru dikirim ke Mesir. Saya memberikan saran kepada OYA supaya pemberkasan itu setelah selesai di Pusiba, pemberkasan harus segera dikerjakan karena pihak Maktabat Tansik buka atau menerima penerimaan mahasiswa asing itu hanya bulan 9 sampai bulan 11. Jadi itu fatrahnya. Setelah itu mereka tidak mau menerima. Setelah itu tidak mau menerima. Itu. Kemudian jika ada berkas atau jika ada camaba yang tidak sempat selesai atau berkasnya belum dikirim di bulan 11, sebaiknya berangkatkan tahun depan. Itu simpel sebenarnya. Kalau misalnya Pusiba tidak kan, tapi kalau ada istilah mungkin perbuatan ini masih dilanjutkan. Dan juga saya berharap bagaimana cukup Pusiba angkatan 6 dan Pusiba angkatan 7 yang dirugikan. Tahun kedepannya mudah-mudahan pihak OYA dan Pusiba memperbaiki regulasinya, bagaimana pengiriman camaba. Dan satu yang ingin saya tekankan, ada transparansi, transparansi bahwa ini loh yang kita lakukan, kita usahakan kepada adik-adik sekalian. Jadi untuk saran saya kepada Pusiba, kalau memang tidak bisa merealisasikan dengan slogan yang pasti saja, jangan memberikan janji manis kepada ini. Kalau pesan saya juga supaya pihak Pusiba memberikan edukasi, memberikan mereka pandangan bahwa ketika DL di Mesir seperti ini, ketika DL di Indonesia seperti ini, jangan diiming-imingi kuliah langsung. Dengan padahal kenyataannya 3 tahun yang seperti ini, keterlambatan berkas apa. Jadi yang pasti aja.